Episode diawali dengan Yuma yang sedang berada di onsen sambil mengingat kejadian kemarin saat melawan Gifas. Saat berkaca, terlihat bekas luka di tubuh Yuma merupakan bekas yang saat masih menjadi Ultraman Arc yang diserang Kourin Gifas. Kemudian Pak Numata alias Kroko Seijin pun mendatangi Yuma untuk onsen bersama. Pak Numata juga mengatakan kalau Shu Ishido hanya menemuinya saja dan tidak sepenuhnya hendak setuju. Hanya saja dia bakal mencari cara, dan Pak Yuma pun memotivasi Yuma akan hal itu karena dia juga awalnya sempat enggak dipercaya. So Yuma pun kembali ke kantor Skip dan terlihat semuanya sedang sibuk memecahkan misteri dari pesan Gifas, dan Pak Numata juga membawa beberapa hal yang bisa membantu Skip memecahkannya. Pas Yuma minta maaf ke Shuichido, Shu pun gak terlalu pikirin karena fokusnya pecahin masalah dulu. Jadi saat Pak Numata lagi masak sup, ia cerita sedikit kalau Gifas berasal dari planet Meguma yang teknologinya maju dan juga satu galaksi dengan planetnya Kroko Seijin. So Rin juga berhasil membuat alat penerjemah, dan saat mengaplikasikannya ke audio Gifas, pesannya jadi jelas kalau planet Meguma akan hancur karena bulan di planetnya sudah lenyap dan ingin mencari bulan yang baru. Dan juga Yopi menemukan sesuatu kalau di dalam Gifas ada sebuah titik di bagian kepala yang terlihat seperti kokpit. Jadi dengan ini Yuma bisa berkomunikasi dengannya. Namun Skip mendapat telepon kalau GDF akan melakukan penyerangan kepada Gifas 3 jam lagi. Yuma pun pantang menyerah dan bakal tetap mencoba berkomunikasi dengan yang ada di dalam Gifas. Jadi Shu Ishido akan mengalihkan perhatian GDF sementara Yuma memanjat ke tubuh Gifas sampai di kokpitnya. Sementara si Gifas menyadari dan berteriak marah-marah ke Yuma. Padahal Yuma tujuannya menyadarkan Gifas. Walaupun waktunya masih mepet, akhirnya bisa sampai juga ke dalam kokpit dan terlihat ada yang mengendalikannya. Saat disentuh, sayangnya jadi rapuh alias udah tewas. Tiba-tiba Oka Gubila muncul dan Yuma pun terjebak di dalam kokpit sambil mendengarkan cerita dari Master Gifas, yang dimana masternya di sini sudah lama tiada. Planetnya merupakan planet yang penduduknya makmur berkat bulan di planetnya. Namun saat bulan di planetnya hilang, ia berkelana ke planet lain untuk mencari bulan yang baru berabad-abad lamanya. Karena hasilnya sia-sia, ia jadi kehilangan arah dan Gifas sendiri mutusin menghancurkan planet lain. Yuma pun terbangun dari sadarnya dan menyimpulkan kalau Gifas bukan senjata penyerang. Ia mencoba menyadarkan Gifas lagi kalau keinginan masternya ke Gifas bukan seperti itu. Walau waktu semakin mepet karena GDF akan melakukan serangan, Rin pun menyampaikan kalau kata Gifas bisa diartikan dengan kata lain sebagai teman tergantung situasinya. Karena situasinya kacau kena Oka Gubila, Yuma pun berubah menjadi Ultraman Arc untuk mencegah keduanya. Meskipun Arc tetap kesulitan juga karena diganggu oleh Oka Gubila terus. Sampai ke malam hari, Oka Gubila pun kembali ke dalam tanah dan Arc pun menghalangi Gifas agar tidak bertarung, dan Arc pun kembali ke wujud manusianya. Yuma pun mengatakan ke Gifas kalau ia tidak harus bertempur lagi, dirinya akan menjadi temannya dan juga menjadi Gifasnya. Kemudian Gifas pun seketika sadar dan tidak menyerang Yuma. Terlihat bulan pun muncul di belakang Gifas dan Yuma menunjuknya. Episode pun diakhiri oleh Gifas yang menuju ke bulan tersebut. Pesawat GDF yang tadi mendatangi Gifas sudah kembali. Yap, ini merupakan episode penutup core pertama dan jujur, ini dari ceritanya cukup oke-oke aja sih. Masih enjoyable. Kalau dibilang filler, ini tetap bukan filler sih. Emang feelnya aja yang kerasa filler. Tapi mengenai backstory dari Gifas ini cukup kena banget menurutku. Jadi nilai plus juga di sini. Jadi kita bisa tahu kalau Gifas ini kehilangan arah kalau masternya sudah tiada. Padahal aslinya Gifas ini bisa saja jadi teman ke dalam kondisi tertentu. So beruntung disadarkan oleh Yuma dan akan menjadi teman Yuma juga nantinya. Ada sih rumor kalau Gifas bakal jadi robot pribadi Yuma. Tapi kalau misalnya miss, kemungkinan di episode terakhir bakal comeback buat bantuin lawan final boss Ultraman Arc nanti. Komunikasi Gifas dan Yuma juga dapat banget. Satu detail unik di mana luka Yuma ini membekas saat menjadi Ultraman Arc dan diserang oleh Kourin Gifas. Dari episode 7 juga sudah kelihatan sih ya, karena itu masih kerasa sakitnya. Walaupun gak sampai yang membekas juga karena itu cuma nyerap energi saja. Lain kasus dengan Arc melawan Gifas. Satu lagi, Alien Kroko menjadi development juga bagi Yuma dan juga temannya. Kalau nggak ada karakter ini, Yuma bakal tetap overthinking terus ini. Rating gue dari episode akhir First Court ini 8.5/10. Gak bagus dan enggak jelek juga, mid lah pokoknya. Semoga aja di second core Ultraman Arc bakal seru sesuai perkataan Bang Takanori Tsujimoto. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya gue yang ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gua Ultrasotix. Dah.